Ibu-ibu nih yang bekerja, kepikiran ini sampai mana ya, ini sampai mana ya, udah kita sudahi, kita stop, berita ini udah kita stop, biarkan dia merenung di sana. Kalau misalnya ada masih ada upaya-upaya hukum dari kedua belah pihak, serahin. Nih ibu-ibu nih terutama ya, kalau ada di dunia maya itu pasti kalian itu nggak masak, pasti kalian nggak nyapu, nggak mikirin anak sekolah, nggak mikirin apa-apa nih, khusus ya yang ibu-ibu rumah tangga. Lalu kalian yang para pekerja nih, nggak tahu sih kalau laki-laki masih ngikutin gosip mah bencong ya, jangan ya laki-lakinya yang ngikutin. Ibu-ibu nih yang bekerja, kepikiran ini sampai mana ya, ini sampai mana ya, udah kita sudahi, kita stop, berita ini udah kita stop, biarkan dia merenung di sana. Kalau misalnya ada masih ada upaya-upaya hukum dari kedua belah pihak, serahin ya, jangan dibahas-bahas lagi. Lalu kemarin ada yang ngetek aku juga, Oki sama Niki live di sana, sudah biarin, kan udah rame juga. Semoga menjadi perhatian pihak terkait apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi kalau aku sudah menyarankan kemarin, harusnya Oki jangan mengajak atau berulah apapun lagi yang menjadi berita kontroversi. Bisa nggak Oki juga diem gitu? Ini mudah-mudahan Oki denger ya. Udah, rezeki itu bisa dicari, tapi jangan cari rezeki lagi yang bikin akhirnya viral, dibahas lagi, kena lagi, lo diem bisa nggak gitu. Kalau misalnya karena aku nggak mendengar pernyataan dari Karutannya kalau itu dibolehkan gitu. Kalau itu dibolehkan, kasih semua orang di tahanan itu live sama keluarganya, kasih. Kalau itu nggak boleh, jangan ngasih contoh gitu ya. Tapi udah, kalian gak usah bahas lagi. Mudah-mudahan Oki dengar, jangan lagi buat-buat ulah-ulah yang akhirnya menjadikan berita. Karena apapun berita yang menyangkut dengan si terpidana ini jadi rame. Kita harus punya tanggung jawab moral untuk menyudahi berita-berita konsumsi publik ini yang menguras energi dan emosi. Aku sarapan dulu ya, biar marah kalian. Sarapan dulu nih, udah. Biar Oki ya, Oki Pratama, udah nikmatin aja rumah barunya, bisnis dengan benar. Ayo yuk, bisa yuk membuka, kan kamu sendiri yang bilang, udah kita move on, kita jangan saling menyakiti. Apa tuh, aku pernah melihat seliweran, bisa nggak Ki, bisa nggak, kalau dia masih ngedenger aku ya, misalnya ada apapun, ada masalah-masalah yang masih bergulir, biarkan. Oki punya lawyer, Reza juga punya lawyer, atau ada laporan lagi yang baru, biarkan. Nih aku belum bersuara tentang masalah-masalah baru karena aku nggak tahu siapa yang benar. Tapi kalau nanti udah ketahuan siapa yang benar, aku pasti bela yang benar. Nih catet mulut aku ya netizen ya. Diam, bisa nggak kalian diam, fokus sama urusan masing-masing dulu, kerja yang benar. Oh sih. Apalagi nih, tunggu dulu aku makan roti dulu guys, nanti keburu dingin. Enak. Dokti preview produk lencir, karena dulu Kak Fitri pernah bikin story minuman lencir. Biarin aja. Sekarang apa ulah-ulah dia itu udah nggak ngaruh juga ya. Orang udah punya dengan benar, kecuali orang yang sama dia. Nah sekarang ini ya netizen ya, kalau misalnya masih ada ulah-ulah mereview atau apapun, lalu BPOM diem aja, kalian demo aja tuh BPOM. Nah pusing aku, ngapain lah dia itu ngomong tidak berhak mereview, tapi nggak ada action. Nggak ada action. Mana Bapak pemimpin kepala BPOM katanya ada, karena aku ngedengar sendiri ya, ini kata siapa? Kata kepala BPOM dilarang, ada sanksinya untuk yang mereview. Mana sanksinya? Jangan bikin masyarakat jadi juga ribut gara-gara ini. Sumpah, kesel akunya juga. Iya nggak netizen? Udahlah, kalian itu ya, jangan sok jago, bener lah. Kita berperang itu, lihat tuh, kalau namanya orang berperang, dua kubu, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Ini catat menurut aku, damai-damai aja. Kalau ini udah bergulir, udah terjadi, jadiin contoh yang baik. Jangan jadi adu kekuatan.
Percayalah netizen ya, nggak ada orang yang benar-benar membela diri kita ketika kita bermasalah selain diri kita sendiri dengan kebenaran. Takbir nggak lu? Nah gitu, kalau udah sama-sama semua punya salahnya aja, diem, koreksi diri masing-masing. Repot. Umbul gibah. 44M. Tidak, tapi kami ajukan 500M nanti. Masuklah nih kasus, kan rugi. Gara-gara si Marijan menghina, membuli, dan memeraskan. Ketika dia keluar-keluar di sosmed berbulan-bulan, kan usaha orang itu, si korban ya hancur. Jadi ini masuk banget ya, tapi dia kan gugat si Marijan. Saya dirugikan loh, gimana bisa? Seseorang napi merugikan korban, udah jelas salah, memeras dan maki-maki, udah hina bahwa itu adalah dokter yang tidak sah, yang tidak benar, apalah. Pokoknya ujung-ujungnya ya masuk ini 500 miliar. Ya mungkin setengahnya kali ya. Ya nanti minta aja sumbangan lah dari ternak-ternaknya atau dari dokter-dokter kutil-kutil kelamin itu. Kan ada 2 dokter kutil kelamin itu kan kaya raya katanya. Minta aja duit ke mereka. Wah salam banget ya. Aduh, ketimpa tangga, ketimpa pohon jatuh. Pokoknya ketimpa batu. Makanya jangan sok-sok kita. Saya dirugikan, saya kan napi, saya pemeras. Tapi kan sudah dirugikan, mana ada napi dirugikan. Ya rugi itu si korban, dari segi hukum aja begitu. Jadi ini masuk nih perkara. Makanya kemarin jangan sok-sok nantang. Singa lagi tidur, ditantang. Sekarang dimakan. Katanya pelangap-pelongo. Aku lihat nggak pelangap-pelongo banget si gladiator. Kayaknya pelangap-pelongo kita nih masuk penjerong ya. Katakan aja kita bisa atur semuanya. Kita kenal presiden. Kita kenal si oke gas. Akhirnya kita ngegas, kentut di lapas, prot, cerut. Kan biasanya jongkok di sana kan saya. Kan jongkok, bukan biasa duduk. Ih, caboknya pakai gayung. Aku nggak bisa loh cabok pakai gayung. Nggak bisa, kasihan ya. Orang kaya cabok pakai gayung. Aku nggak pernah. Kasihan ya. Aku pakai tisu, kan bule. Ada cepirit-cepiritnya di silite itu loh. Bekas-bekas tokai. Lebih keren pakai tisu daripada gayung. Biarin aja. Yang penting gue nggak pemeras. Say hello atau sambil mempromosikan produk-produknya si Dr. Oki, nggak masalah. Betul, ini tidak ada masalah karena turut serta membantu dalam segala hal. Dalam segi pemerasan dan juga mempromosikan produknya si Jelly dari lapas. Memang semua tidak ada masalah ya. Semua baik-baik saja. Kenapa tidak mau promosi produknya si Gladiator? Pakai video call. Kenapa si Jelly? Ya mungkin saja. Ya nanti kan ada bantuan-bantuan sosial, bansos. Berupa mie instan atau minyak goreng atau beras berkutu. Atau mungkin jaminan-jaminan yang lainnya untuk urusin keluarganya atau rumah. Atau mungkin urusannya apa sih itu? Pembebasan tanpa syarat apa sih BAP apa sih pembebasan tanpa bersyarat itu loh. Itu nanti ya mungkin habis 10 tahun lagi ya. Jadi menurut saya aneh sekali ya kita sekarang bisa mempromosikan dari lapas membantu endorse. So ini endorse banget ya. Jadi turut serta. Memang dua-duanya namanya ada di BAP. Satu sudah masuk, satu belum. Aneh sekali ya. Ini memang sangat dicurigakan. Terus kita boleh video call, maki-maki, hina-hina, bully-bully, tetap menggiring opini. Terus kalau nanti kita boleh ngomong kemana saja, boleh video call ke sana kemari sambil menghina orang, bagaimana? Apakah itu juga merupakan suatu pelanggaran? Semoga terjadi. Semoga si Marijan akan menghina sana-sini dan nanti juga akan dipindahkan ke Nusa Kambangan ya. Karena kan tidak bisa divonis lagi. Paling diperberat hukumannya di Nusa Kambangan. Aneh sekali ya, kan memang dosanya ITE. Harusnya kalau dosanya ITE, efek jerahnya itu jangan hidup lagi melalui ITE. Di situ dalilnya. Jangan bikin gara-gara lagi di ITE. Ini bukan masalah zaman. Ini masalahnya bahwa di sosial media itu dia bikin huru-hara, dia menghina, membuli, memeras, dan ITE-nya itu harus dicabut.
sosial medianya, untuk efek jerahnya. Kalau tidak, ya untuk apa masuk ke penjerong? Gimana efek jerahnya? Enak banget ya kalau gitu ya. Ya sudahlah, kita sudah tahulah memang ini turut serta. Dan kita tunggu waktunya saja supaya turut serta ini bisa bergabung dan berdua bisa bikin jamu seri rapat di lapas.